Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terpuji Engkau untuk setiap lawatan tangan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudara terkasih, melupakan perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kata-kata bijak mengatakan, kata-kata atau perbuatan yang menyakitkan itu seperti paku yang tertancap. Sekalipun bisa dicabut, tetapi ia akan meninggalkan bekas. Inilah gambaran dari sulitnya menghilangkan kesalahan atau memberikan pengampunan bagi yang lain. Saudaraku terkasih, benar mengampuni itu memang tidak mudah kalau kita bercermin dari perasaan kita atau dari keakuannya kita sebagai manusia. Mungkin kita akan mengatakan, dia pikir dia siapa? Atau dia itu bukan siapa-siapaku. Dia jangan macam-macam samaku. Atau kita mau katakan, siapa dia itu beraninya menyakiti hatiku. Atau sok jago kali dia itu. Dia pikir dia yang kasih aku makan. Harga diri menjadi alasan kita untuk begitu sulit mengampuni dan kembali memperbaiki hubungan yang sempat bermasalah. Mungkin benar, kalau kita terus bertahan untuk tidak mengampuni atau tidak lagi berteman dengan dia yang telah menyakiti kita, kita tidak akan kekurangan makanan, minuman, teman, atau yang lainnya. Tetapi kita tidak menyatakan kasih Allah dalam sikap kita yang seperti itu. Dengan terus menutupi pengampunan, itu artinya kita mendustai Tuhan yang sudah mengasihi dan mengampuni kita. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengampuni adalah kasih Tuhan, bukan keakuannya kita, bukan harga diri kita, bukan egoismenya kita. Dengar saudaraku, Tuhan saja yang tidak pernah berdosa, tidak pernah menyakiti, Dia mampu untuk mengampuni. Dia malahan memperbaiki hubungan yang rusak dengan menyatakan kasih-Nya. Mari kita bercermin pada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Kita mungkin masih terlibat dalam pelayanan yang masih sekadar rutinitas, pelayanan yang mencari nama, masih suka berpikiran negatif, sulit menolong orang lain, masih banyak hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan mau, dan masih banyak tindakan kita yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apakah Tuhan menaruh dendam kepada kita? Tidak. Ia mengampuni dan menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghakiman itu hanya milik Tuhan. Dia yang berhak untuk memberikan apapun yang sudah menjadi konsekuensi dari perbuatan kita. Tugas kita adalah memberikan obat penawar bagi kebencian, yaitu kasih. Jangan simpan ucapan dan tindakan orang lain yang menyakitimu, tetapi ungkapkan dan ampunilah. Mendendam dan memelihara hubungan yang tidak berdamai hanya akan merugikan diri kita sendiri dan menyakiti hati Tuhan. Buka hatimu dan renungkan baik-baik. Sebagai orang yang telah diampuni Tuhan, kita pun harus terbuka untuk mengampuni orang lain. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan,
kita pun harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta memelihara hubungan yang penuh kasih dengan sesama kita. Dasarkan tindakan kita pada apa yang telah kita terima dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, ajari kami untuk mengampuni dan mampu memperbaiki hubungan yang sempat dirusak oleh sakit hati, oleh perkataan atau oleh tindakan yang tidak baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.